ra'a musallin nahwa harikin khaffafah. Sing beto i'ana juz kalih awal. Sing beto Fathul Muin duka halaman pinten. Sing boten semrap malih sing boten beto kitab kula malah. Niki boten semrap pinten ta, Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ra'a musallin nahwa harikin khaffafah wa hal yalzamu amla wajhani. Walau ra'alan lamun ningali sapa musallin wong kang salat ningali nahwa harikin ing sepadane wong kang kobong khaffafa mongko ngentengno utawa nyepetno sapa musallin ai salatahu wa hal yalzamu lan apa to wajib apa takhfifus shalah amla utawa ora yalzamu amla utawa ora yalzamu. Wajhani iku ing dalem jawabe hal yalzamu amla utawi wajah luru. Walladzi utawi barang yattajihu kang kuat wajahi apa alladzi iku annahu sak temene takhfif iku yalzamu wajib apa takhfif ing musallin li ingqadhi hayawanin krana nyelametake ing hayawan muhtaramin kang den mulyaake syariat apa hayawan. Wa yajuzulan wenang apa takhfif lahu kedue musallin li ingqadhi nahwi malin krana nyelametake ing sepadani bondo. Kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono ingqadhul hayawanil muhtaram. Waman ra'a hayawanan muhtaraman. Waman utawi sapa wonge iku ra'a ningali sapa man hayawanan ing hayawan muhtaraman kang den mulyaake syariat apa hayawan yaksidu kang nejo ing hayawanan muhtaram sapa dzalimun wong kang zalim au yaghriku utawa kang kerem apa hayawan muhtaram lazimahu mongko wajib ing man apa takhlisuhu nyelametake ing hayawan muhtaram wa ta'khiru sholatin lan ngakhirake ing salat au ibtaluha utawa batalake ing salat ingkana lamun ana sapa man iku fiha ing dalem salat au malan utawa ing bondo melihat harta jaza mongko wenang lahu kedue man apa zalika mengkono-mengkono takhlisuhu wa kuriha lahu tarkuhu wa kurihalan makruh lahu kedue man ro'a malan apa tarkuhu ninggal ing dalik rupane menyelamatkan harta. Wa kuriyalan den makruhake apa ibtida'u naflin ngawiti ing salat sunnah ba'da syuru'il muqimi ing dalem sause tumandangi wong kang qomat fil iqamati ing dalem iqamah walau bi ghairi idnil imami senajan anane iqamah iku kelawan tanpa idine imam. Fa ing kana mongko lamun ana sapa syahas iku fihi ing dalem nafel atammahu mongko nyampurnakno sapa syahas ing naflin illam yakhsha lamun ora kuatir illam yakhsha lamun ora kuatir sapa syahas bi itmamihi kelawan nyempurnaake nafel fauta jamaatin ing poti jamaah wa ilalan lamun ora lam yakhsha berarti yakhsha qata'ahu mongko megoto sapa syahas ing nafel nadban kelawan sunnah wa takhalalan melbu sapa syahas fiya ing dalem jamaah malam yarju ing dalem selagine ora ngarep-ngarep sapa syahas jamaatan ing jamaah ukhra kang wenek apa jamaah wa tudrakulan bisa den temoni apa rakaatun sak rakaat limas bukin kedue makmum masbuk adraka kang nemoni sapa masbuk al imama ing imam raki'an hale ruku' bi amroini kelawan perkara loro artine bimajmu'ihima bukan bi ahadihima
bitakbiratil ihrami nyatane kelawan takbiratil ihram summa ukhra nuli takbir kang weneh lihuyin krana arahe mudhun fa inik tasara mongko lamun nyendak sapa masbuk ala takbiratin ing atase takbir siji usturita mongko den syaratake sapa masbuk usturita mongko den syaratake apa ayat dia yen to nekake sapa masbuk biya kelawan takbira li ihramin krana arai ihram faqat belakane ihram wa ayutimmaha lan yen to nyampurnakna sapa masbuk ing takbirah qabla ayyasira ing dalem sadurunge yen to dadi sapa masbuk ila aqallir ruku'i maring luwe gedhike ruku wa ilalan lamun ora yutimmaha lam tan akid mongko ora sah apa salat illa li jahilin angin keduwe wong kang bodho fatan akidu mongko sah apa salat lahu keduwe jahil naflan hale rupa salat sunnah bi khilafi malau nawa kelawan bedani masalah lamun niat ya Allah ya Rabbi ya Karim sapa masbuk ar-ruku ing ruku wahdahu hale dhewe ne ruku li khuluwiha krana sepine salat anit taharrumi saking takbiratul ihram au ma'at taharrumi utawa sertane takbiratul ihram litasyriki krana arahe nyekutokake ing takbir au atlaqa utawa mutlakake sapa masbuk li ta'arudi qarinatayil iftitahi konono perlawanane qarina loro yaiku iftitah wal huwilan mudhun krana arahe ruku fawajabat mongko wajib apa niyatut taharrumi niat takbiratul ihram litamtaza drapun dadi beda apa takbiratul ihram amma saking barang aradha kang ngaru-ngaru kang merlawani apa maing niatut taharrum min takbiratil huwi bayane saking takbir krana mudhun ing ruku wa bi idraki rukuin niki al amru tsani lan kelawan nemoni ing ruku mahsubin kang den wilang apa ruku li imam lil imami kedue imam wa ing qassara senajan pepeko sapa al makmum falam yuhrim mongko ora takbiratul ihram sapa makmum illa wa huwa angin hale utawi imam iku raqiun wong kang ruku wa kharajalan kejaba biruku'i kelawan ruku apa ghairuhu liyane ruku kal i'tidali kaya i'tidal wa bil mahsubilan kejaba kelawan ruku kang den itung apa ghairuhu liyane al mahsub karuku'i muhdisin kaya ruku'i wong kang hadas wa man lan wong fi rakaatin kang tetep ing dalem rakaat zaidatin kang tambahan apa rakaah wa waqa'alan tumibo li Zarkashi kedua Imam Zarkashi fi qawaidi ing dalem qawaidi Zarkashi wa naqalahu lan nukil ing ma waqa'a li Zarkashi sapa al-allamatu Abu Sa'udi al-allama Abu Sa'ud wa Ibnu Dhahirah talan Imam Ibnu Dhahirah fi hasyiatil minhaj ing dalem kitab hasyiatul minhaj apa sing waqa'a fa'ile waqa'a tadi apa annahu sak temene kelakuan iku yustaratu den syaratake aidon halimane apa ayakuna yen to ana sapa al imamu imam iku ahlan ahli litahammuli maring nanggung falau kana mongko lamun ana sapa al imamu imam iku sobian lari lam yakun mongko ora ana sapa masbuk iku mudrikan kang nemoni li rakaati maring sak rakaat li annahu krana sak temene sobi iku laisa ora ana sapa sobi li annahu krana asak temene sobi iku laisa ora ana sapa sobi iku ahlan ahli litahammuli maring nanggung tamin kang sampurna apa ruku niki naat sani ruku tamin kang sampurna apa ruku bi ayat ma'inna gambare kelawan yen to tumakninah sopo masbuk qabla irtifa'il imami ing dalem sadurunge oleh ngangkat imam tangi imam an aqallir ruku'i saking luwe gedhe ruku wa utawi aqallir ruku iku bulughu rahataihi tu mekane epe-epeke imam rukbataihi ing dengkul lorone imam yakinan kelawan yakin falau lam yatma'inna mongko lamun durung tumaknina sapa masbuk fi ing dalem ruku qabla irtifa'il imami ing dalem sadurunge oleh tangi imam minhu saking ruku au syakka utawa mamang sapa masbuk fi husulit tumakninati ing dalem hasilit tumakninah fala yudriku mongko ora nemu sapa masbuk ar-rakaata ing sak rakaat wa yasjudu lan sujuta sapa asyaku wong kang mamang
lisahwi krono arai lali kama kaya keterangan fil majmu'i kang tetep ing dalam kitab majmu' li'annahu krono sak temene ya Allah ya Rabbi ya Karim asyak iku syakun kang mamang ba'da salamil imami ing dalam sausi salami imam fi adadi rakaatihi ing dalam wilangane pira-pira rakaatim asyak fala yatahammalu mongko ora bisa nanggung sapa imam ing asyak anhu sangking asyak wa bahasalan bahas sapa al asnawi al imam al asnawi wujuba rukuin ing wajibe ruku adroka kang bisa nemoni sapa syahasbihi kelawan ruku rakaatan ing sak rakaat fil waqti ing dalem waktu wa yukabbiru nadban masbukun sakmangke walau ro'a musallin nahwa harikin khaffafa wa hal yalzamu amla wajhani niki tasik meneruskan pembahasan terkait masalah sholat jamaah. Kemarin sudah disebutkan beberapa permasalahan terkait jamaah, diantaranya kemarin dikatakan bahwa bagi seorang imam itu disunahkan, terakhir pembahasannya bagi seorang imam disunahkan di dalam melaksanakan sholat itu agar tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Artinya dia itu cukup melakukan kewajiban-kewajiban rukun-rukunnya sholat dan juga sunnah abad, sunnah hayat sekadar anjuran. Misalkan kalau imam jamaah berarti kalau misalkan dia ruku baca tasbih subhana rabbiyal adzim wa bihamdi berarti cukup 3 kali. Pada saat sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi cukup 3 kali. Ora usah dadak dadi imam marung ngono maca tasbih wae ruku wae sujud ping 11. Padahal biasa lek sembayang ijenan gak tau maca tasbih. Tumaninah tok untung-untungan misal. Niki gak menarik. Karena memang aturannya imam itu harusnya mengetahui kondisinya makmum. Harus tahu kondisinya makmum, kecuali illa in rodiya imam makmumuna mahsuruna, kecuali kalau makmumnya itu orang yang bisa dihitung berapa jumlahnya dan mereka itu dipastikan kerelaannya kalau memang sholatnya itu dilama-lama. Misalnya jamaah ini santrine kabeh jumlahnya wis sakmono gak bakal tambah, tidak akan ada orang lain yang masuk ke dalamnya, maka kalau itu sekalipun lama gak apa-apa. Tapi kalau masjidnya pinggir jalan, ya meskipun 100 orang yang biasanya sholat jamaah oke-oke saja, suratnya panjang nggak apa-apa, tapi kan ada potensi kalau masjidnya di sebelah jalan itu ada potensi akan ada orang yang masuk ikut sholat di situ dan dia mungkin punya kesibukan, sehingga kalau dilama-lama kasihan nanti. Niku kemarin pembahasannya begitu. Sekarang walau ro'a musallin nahwa harikin khaffafa, ketika ada orang yang sholat di tengah-tengah sholat dia melihat ada kebakaran, tengah-tengah sembahyang ngerti-ngerti kompor nang pawon muruk atau nanggone kamar ini tiba-tiba ada kebakaran. Maka ketika kondisi sholat dia melihat ada kebakaran, baik itu di rumahnya atau di rumah orang lain, maka khaffafah, dia sholatnya diringkas. Lek biasanya tasbih ping 3 gak usah tasbih tumakninah tok, diringkas. Kalau biasanya Fatihah sama surat, yo, kalau mau baca surat yang pendek aja. Kalau bisa nggak usah baca surat. Ekspres. Ekspres itu bukan gerakannya. Ekspres itu diminimalisir kesunahan-kesunahannya itu. Yang dilakukan yang wajib-wajib aja. Fatihah, surat yang pendek aja. Kalau perlu nggak usah surat. Untuk apa? Untuk kita kemudian menyelamatkan itu tadi, kebakaran itu tadi. Wahal yalzamu amlah. Apakah kita itu meringkas sholat kita, mempercepat sholat kita ketika kita melihat kebakaran di tengah-tengah sholat itu wajib? Maka jawabannya fihi wajhani. Di sini ada 2 pendapat. Wajib nggak? Mempersingkat, mempercepat sholat ketika kita itu melihat kebakaran itu hukumnya wajib atau cuma anjuran? Maka fihi wajhani. Di sini ada 2 pendapat. Walladzi yattajih annahu yalzamuhu li inqadhi hayawanin muhtaram. Untuk pendapat yang pertama, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa kalau kita itu rangkanya mempercepat sholat itu karena dalam kebakaran itu ada nyawa hayawan yang dimuliakan oleh syariat, manusia contohnya. Jadi dalam fikih itu ada istilah hayawan muhtaram.
Hayawan muhtaram itu orang-orang yang secara syariat nyawanya itu dimuliakan. Hayawan, bukan hanya manusia sebenarnya. Hayawan yang apa namanya itu secara syariat masih dimuliakan nyawanya. Karena ada beberapa manusia itu yang coro syariat itu serapati dimuliakan. Wong ra sembayang contohnya. Tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat itu apa namanya secara fikihnya itu bukan hayawan muhtaram. Sehingga pemonok kobongan wong nang jero kono les jarno ae mati ora apa-apa ngono Mas Din. Loh, maksudnya ini kula bahas dalam artian begini, yang wajib untuk kita mempersingkat sholat itu kalau kita dalam rangka menyelamatkan hayawan yang muhtaram, hayawan yang dimuliakan oleh syariat. Maka kalau hayawan yang tidak dimuliakan oleh syariat seperti nyawanya orang yang tarik lis sholah, orang yang tidak pernah sholat, oh kalau itu yo umpama dipercepat yo gak apa-apa, tapi gak wajib. Tapi kalau urusannya itu nyawanya hayawan yang dimuliakan syariat, wong yo bendino sembayang, elek-elek olah wong bendino yo sembayang, nyawanya dimuliakan syariat. Maka ketika seperti itu, ketika kita di dalam pertengahan sholat kita melihat ada kebakaran, di mana kebakaran itu sangat mengancam nyawanya seseorang yang itu tadi, maka kita wajib untuk mempersingkat sholat kita. Alasannya apa? Dalam rangka menyelamatkan nyawa itu tadi. Nyawa nggih. Kalau nyawa hukumnya wajib. Wa yajuzu lahu li inqadhi nahwi malin kadzalik. Tapi kalau urusannya itu untuk menyelamatkan harta, maka enggak wajib, cuma boleh. Misalnya panjenengan tengah-tengah sholat di masjid, masjidnya depan rumah misalkan. Tengah-tengah sholat panjenengan melihat rumahnya panjenengan kondisi kebakaran. Ada keluarganya? Enggak ada, Gus. Enggak ada istri, enggak ada anak di rumah, tapi ada uangnya. Tapi ada uangnya. Jadi saya ini mau mempersingkat sholat saya dalam rangka menyelamatkan harta saya di rumah. Bukan menyelamatkan nyawa, tapi menyelamatkan harta. Wajib nggak saya mempersingkat sholat saya? Hukumnya nggak wajib. Ya boleh gitu aja. Kalau nyawa itu lebih tinggi kelasnya, wajib untuk dipersingkat sholatnya. Tapi kalau harta hanya boleh. Boleh untuk dipercepat, boleh dipersingkat. Waman ro'a hayawanan muhtaraman yaksiduhu dhalimun au yaghriku lazimahu takhlisuhu wa ta'khiru sholatin au ibtaluha in kana fiha. Itu tadi satu kasus kebakaran. Sebenarnya bukan hanya kasus kebakaran, kasus yang lain pun juga sama. Contoh, ketika ada orang melihat ada hayawan yang dimuliakan syariat kemudian hendak dilukai oleh orang yang dolim. Misalnya orang gegeran, sing situ nggo celurit pisan. Nggo celurit. Sing situ gak nggo apa-apa. Ini kalau kita sholatnya tidak kita batalkan, misal di dalam sholat, kalau ini sholatnya tidak kita batalkan, maka orang itu bisa tewas kalau tidak kita bantu. Kalau kita misalkan belum dalam sholat, sik kabeh budalang masjid, ono wong kabeh dibacok. Ki apa yo? Aku lek nang masjid wong iku dibacok. Tapi lek aku gak nang masjid ketinggalan sholat aku. Wah, maka takhirus sholah. Sholatnya nanti dulu. Lebih mahal nyawa orang ini daripada sholat kita. Ditunda dulu sholatnya. Jadi kalau kita belum masuk dalam sholat, maka ditunda dulu pelaksanaan sholatnya. Kalau kita sudah ada di dalam sholat, maka batalkan sholatnya. Kalau memang itu betul-betul menyangkut masalah nyawa, maka dibatalkan. Au malan jazalahu dzalik. Tapi kalau urusannya itu harta, ada orang, kita misalkan mau berangkat sholat, ataupun kita sudah di dalam sholat, ada orang dicopet. Nah ini kan urusannya harta. Dia nggak diapa-apakan, nggak dilukai nyawanya, tangannya, nggak ada yang terluka. Cuma dia hartanya diambil, dicopet, dijambret dan lain-lain. Maka ketika kita itu hendak berangkat ke masjid, maka kita hanya boleh, nggak wajib, hanya boleh untuk menunda pelaksanaan sholat. Dan kalau kita ada di dalam sholat, kita boleh untuk membatalkan sholat. Nggak wajib, boleh. Tapi ya wa kuriha lahu tarkuha. Kita dimakruhkan kalau sampai meninggalkan itu. Cek gak pantas serek, mosok sik kabeh budalang masjid yang ono kecopetan gak ditulungi. Makruh, gak baik. Ya meskipun toh gak dosa, tapi gak baik. Sebaiknya ditolong, meskipun itu urusannya harta, tapi tidak sampai pada taraf wajib.
Wa quriya ibtida'u naflin ba'da syuru'il muqimi fil iqamah walau bighairi idnil imam. Kemudian pembahasan selanjutnya hukumnya makruh bagi seseorang untuk memulai nggih. Memulai itu artinya dia belum masuk. Hukumnya makruh bagi seseorang untuk memulai sholat sunnah setelah dikumandangkannya iqamah, sekalipun iqamah itu tanpa seizin imam. Awak dhewe teko nang masjid, Allahu Akbar, wis qomat pisan. Awak dhewe Allahu Akbar sembahyang sunnah, hukumnya makruh. Kalau sudah dikumandangkan iqamah, maka enggak usah sholat sunnah, nanti sholat sunnahnya. Jadi hukumnya makruh bagi kita untuk mengawali pelaksanaan sholat sunnah manakala sudah dikumandangkan iqamah, sekalipun itu tanpa seizin imam. Misalnya wong imam lho sik sembahyang sunnah, sik tahiyat sih, sing qomat murung delurung ae. Allahu Akbar kan ini tanpa seizin daripada imam, kecuali lek wis dikomando imam itu seizin imam. Ini belum ada komando dari imam, wis pokoknya moro-moro sing qomat wis qomat. Kita baru datang di masjid mau sholat sunnah qobliyah misalkan, maka bagaimana? Makruh. Nanti dulu sholatnya, ikut sholat aja dulu. Sholat sunnahnya nanti. Makruh untuk mengawali sholat sunnah kalau sudah dikumandangkan iqamah. Fa in kana fihi atammahu illam yakhsha bi itmamihi fauta jama'atin. Itu kalau belum masuk dalam sholat sunnah. Kalau sudah terlanjur, misal kayak takbir Allahu Akbar, mau Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, qomat tiba. Ini kalau saya lanjutkan, maka saya akan tertinggal ini. Ini kalau saya lanjutkan, maka saya akan tertinggal. Tertinggal apa? Ya, kalau sholatnya subuh 2 rakaat, awak dewi 2 rakaat, berarti kan ketinggalan total. Ketinggalan jamaah bisa-bisa. Tapi kalau 4 rakaat kan kita hanya kehilangan 2 rakaat, tapi sik menangi jamaah. Maka di sini dikatakan kalau kita sudah dalam posisi melakukan sholat sunnah, kemudian dikumandangkan iqamah, maka kita tetap diperintahkan untuk menyempurnakan sholat sunnah itu jika tidak ada kekhawatiran untuk kehilangan jamaah. Misalnya sholatnya duhur atau asar, awak dewe qobliyah. Qobliyah wis kadung niat arba'a rakaatin, langsung 4 rakaat. Jadi memang niat mulai awal sholat sunnah qobliyah 4 rakaat. Kita baru takbir Allahu Akbar oleh 1 rakaat qomat tiba. Ini kalau misalkan saya lanjutkan, saya nanti masih menemukan jamaah mungkin tahiyat akhir atau rakaat keempat. Maka bagaimana? Lanjut. Sholat sunnahnya dilanjut. Tapi kalau kita lanjutkan sholat sunnahnya itu nanti kita kehilangan jamaah, wa illa qata'ahu nadban. Kalau kita lanjutkan sholat sunnahnya kita akan kehilangan jamaah, maka sunnah untuk membatalkan sholat sunnah itu. Sunnah bukan wajib. Sunnah untuk membatalkan sholat sunnah itu wadakhala fiha, untuk kemudian ikut di dalam pelaksanaan sholat jamaah. Malam yarju jamaatan ukhra, selama dia tidak memiliki harapan untuk menemukan jamaah yang lain. Lek engko sekirane koncoku situk biasa budal nang masjid durung budal iki. Oh iki engko aku tak sholat jamaah karo iki ae. Kalau ada harapan seperti itu, maka selesaikan. Meskipun kita kehilangan jamaah yang itu, ada gantinya, beres, aman jadinya. Wa tudraku rakaatun limasbukin adrakal imama raqi'an bi amrayni bi takbiratil ihram thumma ukhra lihuwiyin. Fa in iktasara ala takbiratin usturita ayyatiya bi ihramin faqat. Wa ayyutimmaha qabla ayyasira ila aqallir ruku. Kemudian ini pembahasan selanjutnya. Ini mungkin konco-konco yang sering kebingungan. Allahu Akbar. Ini untuk makmum masbuk. Jadi dia datang ke masjid, takbir ini sudah nggak menemukan waktu yang cukup untuk baca Fatihah, itu nggak nemu. Atau bahkan kalau perlu imamnya sudah ruku. Allahu Akbar. Habis itu kita ruku. Biasanya sing mamang ngoten. Ngene iki aku oleh rakaat tak gak ya? Gini ini saya dapat rakaat gak ya? Apakah ini gak dihitung rakaat? Hitung rakaat itu yang setelah ini, ataukah ini juga dihitung rakaat? Ini biasanya bingung. Maka dalam Fathul Mu'in ini dikatakan wa tudraku rakaatun. 1 rakaat itu bisa digapai. Limasbukin, bagi orang yang sholat makmum masbuk. Jadi dia tidak menemukan waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Dia dikatakan mendapatkan 1 rakaat manakala dia menjumpai imam dalam posisi rukuk dan dia melakukan 2 hal ini.
Jadi harus ada dua hal yang dilaksanakan supaya seseorang itu bisa dianggap mendapatkan satu rakaat. Apa itu? Yang pertama bitakbiratil ihram tsumma ukhra lihwin. Orang itu harus melakukan dua takbir. Dua kali takbir. Takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram, usolli fardal asri, Allahu akbar. Takbir pertama. Tsumma ukhra lihwin. Kemudian takbir kedua untuk turun ke ruku. Allahu akbar, takbir ke ruku. Itu kalau dua takbir. Fa ini tasara ala takbiratin. Kalau hanya kepingin satu kali takbir, maka cukup usturito ayatiya bihal ikhramin faqat. Kalau cuma pingin satu kali takbiran, maka takbir itu dijadikan untuk takbiratul ihram. Allahu akbar, diniati takbiratul ihram, bukan takbir yang dalam rangka turun untuk ruku. Setelah itu takbir itu disempurnakan, diselesaikan. Allahu akbar. Jangan sampai soalnya saat ini usum. Uang niku lek wis gopo kuatir gak uman rakaat. Niku takbirnya durung tutup. Allah wis mudhun posisine. Paham gak? Jadi biasanya orang tergesa-gesa di masjid itu seperti itu. Dia ingin belani oleh rakaat, takbirnya durung jangkep. Allahu akbar durung jangkep. Niku wis sudah posisinya agak membungkuk untuk mengarah kepada ruku. Ini nggak boleh. Jadi selesaikan dulu takbiratul ihram itu, baru kemudian ruku. Karena kalau tidak, wa illa lam tanakid illa li jahilin. Justru kalau kita takbiratul ihramnya belum selesai, memaksakan kemudian ke posisi ruku, maka sholatnya tidak sah. Nggak cuma takbirnya yang nggak jadi, jadi takbir itu tolak ukur masuk. Kalau kita masuknya nggak jadi, nggak sah sholatnya. Justru sholatnya malah nggak jadi, kecuali untuk orang-orang yang memang dalam kondisi tidak paham, bodoh. Maka kalau untuk orang yang tidak tahu, fatan aqidulahu naflan, bagi dia tetap sah, tapi sahnya sholat sunnah, bukan sholat fardu. Bi khilafi ma launa wa ar-ruku'a wahdahu li khuluya 'anit taharrum aw at-taharrum lit tasyrik aw atlaqa li ta'arudi qarinatayil iftitahi wal huwi fa wajabat niyatut taharrum litamtaza amma 'arada min takbiratil huwi. Berbeda halnya kalau ada orang yang takbirnya itu cuma satu kali, tapi takbirnya itu diniatkan takbirnya ruku. Allahu akbar, takbirnya sekali. Balik ini mana? Bukan takbir pertama kan dua kali. Allahu akbar takbiratul ihram. Allahu akbar takbir untuk turun ke ruku. Itu kalau mau dua kali. Kalau maunya hanya takbir satu kali, maka niatkan takbir satu kali itu untuk takbiratul ihram. Kalau takbir satu kali diniatkan takbir untuk ruku, ini malah nggak sah. Karena sholat itu kan harus ada takbiratul ihram. Itu malah nggak sah. Takbirnya ruku kan nggak wajib. Muni Allahu akbar nih loh. Allahu akbar untuk rukuk kan nggak wajib. Itu kan sunnah hayat. Yang penting kan awake obah pindah nang rukuk. Untuk urusan bacaannya kan nggak wajib, itu sunnah hayat. Maka yang penting kita takbir satu kali itu untuk takbiratul ihram. Kalau kita niatkan cuma untuk takbir itu untuk turun ke rukuk, ataupun kita niatkan sekaligus takbirnya rukuk sekaligus takbiratul ihram. Jadi satu takbir tapi diniati double. Ini takbir untuk takbiratul ihram plus takbir untuk ruku. Itu juga sama, nggak sah sholatnya. Karena apa? Takbiratul ihram itu harus independen, nggak boleh ditasyrek, nggak boleh digabungkan. Kalau digabungkan malah nggak sah. Ataupun au atlaqo, atau takbirnya itu dimutlakan. Dimutlakan itu dalam artian ketika dia takbir Allahu akbar, dia tidak meniatkan takbir itu untuk takbiratul ihram, juga tidak meniatkan takbir itu untuk takbir ruku, dimutlakan. Maka ketika seperti itu juga sama, nggak sah. Kenapa? Karena dalam kondisi itu ketika dia takbir satu kali, padahal dalam kondisi itu dibutuhkan dua takbir, maka masih ada keambiguan. Maka wajib ada niat takbir itu diarahkan takbiratul ihram. Supaya apa? Supaya tidak mengarah kepada takbir yang lain, yaitu takbir untuk berpindah kepada posisi ruku. Sebulah jenengan paham para roto angel mainnya. Lek kepengin gampang ya takbir pindho ngono lho. Kok pinangel takbir pisan barang, niat-niat barang. Intine lek aman takbir pindho. Niku aman positif. Tapi lek takbir pisan, maka niatkan takbir satu kali itu untuk takbiratul ihram, pasti aman.
Tapi kalau enggak diniati sama sekali, atau diniati untuk takbirnya ruku, atau untuk diniati takbirnya ruku plus takbirnya takbiratul ihram, itu batal semuanya. Wis ngoten kesimpulannya. Bumudeng borang kok takon lah. Kak cukup waktu ini terus. Wa bi idraki ruku'in mahsubin lil imam wa in qassara al ma'mum falam yuhrim illa wa huwa raki'un. Itu tadi yang pertama. Untuk kita mendapatkan hitungan 1 rakaat di dalam sholat, kita harus takbiratul ihram 1. Yang kedua, ini juga harus, kita harus menjumpai rukuknya imam. Lek takbir ta Allahu Akbar, imamnya tangi, yo kali sarakaat berdoa. Allahu Akbar, kita rukuk plek, imamnya belum bangun, itu baru kita dapat 1 rakaat. Rukuknya imam yang itu memang dihitung, rukuk yang memang dihitung, karena nanti ada rukuk yang enggak dihitung. Wa in qassaral makmum, sekalipun makmum yang model sholatnya seperti ini tadi, itu memang atas dasar kepepekoannya, kecerobohannya. Jadi memang penggaweannya itu takbiratul ihram ngenteni imam ruku. Falam yuhrim illa wa huwa raqi. Jadi memang penggaweannya makmum niki, takbirnya ngenteni imam ruku. Itu kan murni kecerobohan dia. Sekalipun seperti itu, andai kata dia itu tetap menjumpai imam dalam posisi ruku, dia tetap dapat 1 rakaat. Kan rada usum ngoten niku biasa lek wae Ramadan dilungkas Ramadan kan rada usum. Dadi takbire ngenteni imam ruku. Cek gak kesel-kesel nemen. Wa kharaja birruku ghairuhu kal i'tidal. Karena yang jadi tolak ukur untuk mendapatkan 1 rakaat itu adalah menjumpai imam dalam posisi ruku. Maka kalau menjumpainya dalam selain ruku, misalkan i'tidal, maka tidak dihitung mendapatkan rakaat. Sik ketangi tapi cara ruku sik ketangi iki, masih sik ketangi, pokoknya gak posisi ruku gak dapat 1 rakaat. Wabil mahsubi ghairuhu karuku'i muhditsin wa man fi raqatin zaidatin. Begitu juga tadi ada bahasa orang yang dikatakan mendapatkan 1 rakaat itu orang yang menjumpai imam dalam rukuk yang dihitung. Maka mengecualikan rukuk yang tidak dihitung. Rukuk yang enggak dihitung itu gimana? Rukuknya imam yang dalam kondisi hadas. Mari sembahyang imamnya ngomong, ternyata aku mau mari ngoyo gurung wudu. Imam-imam yang seperti ini rukuknya tidak dihitung. Sehingga kalau rukuknya tidak dihitung, panjenengan bermakmum kepada dia, berarti sholatnya kurang 1 rakaat. Kalau posisinya seperti itu maksudnya. Waman fi raqatin zaidatin. Begitupun orang-orang yang sholat dalam rakaat tambahan. Misal ada imam sholat asar 4 rakaat kan harusnya. Ternyata setelah 4 rakaat itu dia bimbang. Saya dapat 3 apa 4 ya? Kan ketika seperti itu kan bana alal yakin wa wal aqal. Dia harus mengambil yang yakin. Yakin itu angka paling kecil. 3 atau 4, 3-nya yakin, ya nggak yakin 4. Kan begitu. Telu tak papat, telu nih pasti, gak mungkin loro. Papati sih nggak pasti, berarti nambah 1 rakaat. Tapi ada potensi bahwa rakaat yang dia tambahkan itu kenyataan rakaat kelima. Kan ada potensi. Ada potensi. Wis, dhek salat ngoten niku, nambahi. Ana wong teko rakaat terakhir. Rakaat terakhirnya imam lho. Yang ada potensi ternyata itu rakaat kelima. Ya enggak pasti ya, ada potensi aja. Dia takbir baru itu. Dan takbirnya nemoni ini waya ruku. Mestinya kalau dia menjumpai pada saat ruku kan dia dapat 1 rakaat. Tapi golek misalnya mari sembahyang dikandani, tak hitung-hitung, tak eling-eling, ternyata rakaat terakhirku mau rakaat nomor 5. Lah ini untuk makmum-makmum yang baru takbir ini tadi di rakaat terakhir, maka dia 1 rakaatnya nggak dapat. Karena apa? Karena dia itu menjumpai imam dalam rukuk yang tidak dihitung, yaitu rukuk dalam rakaat tambahan atau rakaat lebihan. Ngoten lah. Dibaleni kok bare tambah mudeng tambah bingung. Wa waqa Ali Zarkashi fi qawaidi wa naqalahu al-allama Abu Sa'ud wa Ibnu Dhahirah fi hasyatil minhaj. Innahu yushtaratu aidan ayyakuna al-imamu ahlan lit-tahammul. Falau kana al-imamu sabiyan lam yakun mudrikan lirraq'ah li'annahu laysa ahlan lit-tahammul. Kemudian di dalam kitab qawaidnya Imam Zarkashi, di dalam kitab qawaidnya Imam Zarkashi dinukil oleh para ulama diantaranya Abu Sa'ud dan juga Ibnu Dhahirah. Beliau mengatakan bahwa disyaratkan orang yang makmum masbuk kemudian menjumpai imam dalam kondisi rukuk
itu disyaratkan harus supaya dapat satu rakaat itu disyaratkan imamnya harus merupakan ahlan litahammul, imam yang memang layak untuk menanggung bacaan Fatihahnya makmum, sehingga mengecualikan anak kecil. Anak kecil itu bukan ahlan litahammul, bukan orang yang pantas untuk menanggung Fatihahnya makmum, sehingga kalau itu nggak bisa, nggak mendapatkan satu rakaat maksudnya. Tamin bi ayat ma'inna qabla irtifa'il imami an aqallir ruku' wa huwa bulughu rahataihi rukbataihi yaqinan. Orang itu dikatakan mendapatkan satu rakaat kalau memang dia itu menjumpai imam dalam kondisi rukuk. Rukuk yang sempurna. Artinya tanpa keraguan. Jadi memang betul-betul dia pada saat Allahu Akbar rukuk itu betul-betul dia sudah bersama dengan imam, dalam artian imam belum posisi irtifa minar ruku, belum posisi bangun dari ruku. Bangun dari ruku itu seberapa? Coro ngangkat didik sak senti ngono bangun enggak? Maka di sini dikatakan bangun dari minimal ruku itu tolak ukurnya bulughu rahataihi rukbataihi. Manakala kedua telapak tangannya imam itu bisa menggapai kedua lututnya, itu posisi minimal ruku. Ruku itu kan gak harus kayak papan lurus toh. Ruku itu sekira, pokok sekirata kedua telapak tangan kita bisa menggapai lutut, itu posisi ruku. Sekalipun rodok gini, rodok munggah didik gini, itu sudah ruku. Maka ketika imam itu sudah bangun dan sampai pada posisi itu, ngeten misalnya tangannya ini sok sampai ke lutut, itu posisinya begini. Ketika imam sudah bangun segitu, maka kalau itu namanya imam sudah bangun. Selama belum pada titik itu berarti belum. Nah ini rada repot. Dan itu tiap orang juga beda-beda. Karena kan orang itu kondisinya beda-beda. Nggih, umumnya orang yo gak delok tangan sing duwa sing ndek kan seakan ya. Lek sing ndek kan masih bungkuk sik durung tutuk Pak Kacung ya. Hah? Utawa sing duwa masih rada ndedeg ngono ya tutuk tangane. Mboten, itu tolak ukurnya umumnya. Kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim falau lam yatma'inna fihi qabla irtifa'il imami minhu aw syakka fi husulit tuma'ninah fala yudriku ar-raq'ata. Kalau sampai makmum itu belum sempat tumakninah di dalam rukuknya, kemudian imam sudah terlanjur bangun dari rukuknya, awak dhewe Allahu Akbar rukuk, seket Allahu Akbar, anggota tubuh kita belum tumakninah, durung anteng sih, belum berhenti dari gerakan Allahu Akbar, wis ngene tapi belum dalam kondisi anteng, belum kondisi tumakninah. Anggota tubuh kita, imamnya sudah bangun, maka kalau itu kita tidak mendapatkan satu rakaat. Paling enak praktek. Monggo sing praktek. Pak Kacang. Oh berdua ini nggak bisa bersatu, berdua. Imam sama makmum. Ayo. Dua orang. Satu imam satu makmum. Tengah jeng mriki lho tengah jeng. Ampun teng wengking, mboten ketawis. Sing teng Jawi mlebet sing teng Jawi. Ojo piyambekan. Imam kali makmum. Lek ngoten sembayang munfarid jenenge. Pun. Oke. Pun sinten sing imami sinten? Yo gak dep-depan ngono rek jamaah iku rek. Mosok jamaah dep-depan. Pun, misalkan niki wau kan prakteknya masalah ruku. Pun Pak Kacong ruku sekarang, ruku. Lah, ruku nggih. Jadi untuk tolak ukurnya makmum itu mendapatkan satu rakaat itu ketika makmum itu sudah berpindah ke posisi ruku dan tumakninah itu anggota badannya sudah nggak ada yang bergerak, pun anteng kabeh. Dan imamnya belum kondisi berdiri. Tak mangke tak sunep anu ruku. Tapi coba banter alon-alon. Lah niki misalkan nggih, jadi
Misalnya Cak Sunep sebentar, panjenengan agak misalnya sik ngeten, niki tangannya si obang, tangannya masih bergerak. Pak Kacong sudah berdiri. Nah ini belum mendapatkan satu rakaat kalau ini. Karena kondisinya makmum itu masih dalam kondisi bergerak, belum tumaknina di dalam ruku atau sik ket ngene plek tapi si obah tangannya. Tawa badannya masih bergerak. Imamnya sudah bangun dari ruku. Maka ketika seperti itu dia tidak dikatakan mendapatkan satu rakaat karena dia tidak sempat tumakninah di dalam rukunya. Pak Kacong paham betul Pak Kacong? Paham nggih? Pokoknya Pak Kacong paham, lintune mesti paham. Tolak ukurnya kan niku tok. Pak Kacong paham, lintune paham pun insyaallah. Pun beres. Kemudian au syakka fi husulit tumakninah. Lah niki sing repot, sing sering niki. Ataupun orang itu mengalami keraguan tentang sudah tumakninah atau belum. Jadi Allahu Akbar. Kemudian ruku. Allahu Akbar. Begitu ruku, imamnya bangun dari rukunya. Awak dhewe bingung, aku mau sempet tumakninah ta durung ya, waya imam sik durunge tangi teko ruku. Saya tadi sudah sempet tumakninah atau belum? Pada saat imam itu belum bangun dari rukuknya. Kalau saya sempat tumakninah, berarti saya dapat rokaat. Tapi kalau saya belum tumakninah, berarti saya nggak dapat rokaat. Bingung. Maka kalau seperti itu sama. Selama tidak ada keyakinan, maka nggak dapat satu rokaat. Karena untuk syaratnya dapat satu rokaat itu harus yakin sudah tumakninah di dalam rukuk sebelum imamnya bangun dari rukuk. Wa yasjudu asyakku lis-sahwi kama fil majmu'i li'annahu syakun ba'da salamil imami fi adadi rakaatihi fala yatahammalu anhu. Dan orang yang mengalami keraguan, lek wonge mamang kan ngeten iki repot. Jadi Allahu Akbar merongoten ruku, Allahu Akbar. Begitu dia ruku, imamnya bangun dari ruku, dia ragu. Saya tadi sempat tumakninah enggak ya? Pada saat imam belum bangun dari rukuk saya sempat tumakninah enggak ya? Maka kalau seperti itu kan dia dihitung tidak mendapatkan rokaat. Dihitung tidak mendapatkan rokaat. Kalau dihitung tidak mendapatkan rokaat berarti kan nanti di akhir dia nambah satu rokaat. Tapi ketika dia nambah satu rokaat itu kan kemungkinan rokaat itu lebih dari rokaat yang semestinya. Karena apa? Ketika dia mengalami keraguan itu mungkin saja pada saat itu juga dia sudah tumakninah. Kalau dia sudah tumakninah berarti kan rokaatnya jadi. Kalau rokaatnya jadi ditambahi di akhir berarti 5. Paham betul maksudnya? Kalau ada potensi 5 maka di akhir dia sunah sujud sahwi. Karena apa? Karena tadi yo nggak yakin. Maksudnya ngeten loh. Sing enak niku lek wis yakin. Allahu Akbar. Pun. Ini berdiri. Habis itu rokok. Allahu Akbar. Belum sampai tumakninah imamnya bangun. Yakin betul. Niku enak positif. Hari nambah sak rokaat, nggak perlu sujud sahwi karena yakin kurang rokaatnya. Ataupun sebaliknya, Allahu Akbar, habis itu rukuk, Allahu Akbar, yakin wis tumakninah, baru imamnya bangun. Ini dapat satu rokaat, yakin beres. Sing repotnya setengah-setengah. Mari takbir Allahu Akbar, mana rukuk, Allahu Akbar. Imamnya tangi. Aku ki mau sempat tumakninah tak gak ya, ki repot iki. Repot. Lah secara fikih kalau nggak yakin seperti itu dia nggak dapat satu rokaat. Maka kalau nggak dapat satu rokaat nanti di akhir nambah satu rokaat. Padahal ada potensi ketidakyakinan dia itu tadi mungkin sudah tumakninah. Kalau mungkin sudah tumakninah berarti jadi rokaat mungkin. Kalau sudah jadi rokaat ditambah satu rokaat jadi 5 rokaat. Maka dari itu di akhir dia sunnah untuk sujud sahwi karena dia mengalami keraguan setelah salamnya imam dengan dia menambah satu rokaat. Ragu-ragu tentang jumlah rokaatnya. Aku ki papat tenan apa 5 ngene. Nah, maka dari itu sunnah untuk sujud sahwi. Yang terakhir wa bahatsal asnawi wujuba ruku'in adraka bihi rakaatan fil waqti. Niki lafate didik tapi nerangno ya rada suwe. Imam Asnawi mengatakan bahwa wajib bagi seseorang untuk melakukan rukuk. Rukuknya Mas Buk sing ngeten niku lho. Untuk melakukan praktek rukuk seperti tadi, bila mana dengan rukuk itu dia menjumpai satu rokaat di dalam waktu. Bila mana dia menjumpai satu rokaat di dalam waktu. Prakteknya ya napa? Niki teng jero ana ngeten. Suratul Mas'alah
ayyadzikal waktu wa yajida musalliyan raqian walau ittadabihi yudriku rak'atan fil waqti walau lam yaqtadi bih bal sallamun faridan la yudriku hafih fayajibu alaihi hina idzin ayyaqtadiya bihi li ajli idraki rak'atin fil waqt. Kita tahu bahwa untuk tolak ukur sholat itu ada atau qadha. Itu kan yang penting menemukan satu rakaat di dalam waktu. Kan ngoten nggih? Waktu ini mepet, asare entek kurang 1 menit misalnya. Ini kalau 4 rakaat 1 menit gak mungkin. 4 rakaat 1 menit gak bisa. 1 rakaat pun sulit. Kalau 1 menit Allahu Akbar sampai takhir. Oh, 4 rakaat setengah menit cukup jadi. 4 rakaat setengah menit cukup. Cara normal misalnya didelok jame kalender jam 5:30 pas. Jam 17.30 pas maghrib. 17.29 ket budal kami sembahyang asar. Ini mestinya kalau kita itu 1 rakaat genap, kita sholat sendirian ya. Mulai takbir sampai kita sujud kedua, kemudian bangun. Kalau kita 1 rakaat itu di dalam waktu, maka sholatnya jadi ada. Tapi kalau sampai 1 rakaat gak genap dalam waktu, itu jadinya qadha. Kan ngoten. Lah, ketika misalkan ada orang, kalau dia sholat sendirian, gak akan cukup 1 rakaat dalam waktu. Waktunya kurang 30 detik bisa. Allahu Akbar, cek 30 detik wis kesuwen ya. Cek cukup sak rakaat jare wong-wong. Wis 10 detik lah katakan. 10 detik itu baca Fatihah yo gak cukup. 1 rakaat gak cukup itu. Kalau saya sholat sendirian, gak mungkin saya dapat 1 rakaat di dalam waktu. Pasti 1 rakaat itu nanti sebagian keluar dari waktu. Tapi kalau saya sholat jamaah, iki mumpung ono imam saya. Imamnya posisi wis ruku. Waktu kurang 10 detik maghrib. Iki lah aku langsung takbir Allahu Akbar. Marun langsung ruku Allahu Akbar. Tumaknina bareng dengan imam, maka dihitung 1 rakaat. Mari ruku Allahu Akbar, begitu ini dal sami Allahu liman hamidah adzan maghrib beres. Hitungannya 1. Paham mboten maksudnya? Mesti lah. Repot iki tadi. Dadi umpama salat ijen, jenenge salat ijen kan gak ono gandolannya. Kalau kita salat sendirian itu enggak ada koneksinya. Maka penghitungannya ya kita independen. Jadi mulai kita takbir sampai kita sujud kedua. Maka kalau itu sampai selesai sujud kedua itu ada di dalam waktu, berarti dihitung dalam waktu. Kalau ada sebagian di luar waktu, berarti di luar waktu, nggak sampai 1 rakaat. Itu kalau independen. Lah ini waktu maghrib itu sudah kurang 10 detik, umpama tenanan. Kurang 10 detik, ge maca Fatihah, ruku, iktidal, sujud ping loro gak cukup jelas. Jelas 1 rakaat itu nggak cukup dalam waktu. Tapi lek mung Allahu Akbar, ngono tok. Marang ngono Allahu Akbar ruku tumaknina dilu bareng karo imam. Iki mumpung ana imam kondisi ruku. Allahu Akbar cukup. Iktidal sami Allahu liman hamidah adzan maghrib gak apa-apa. Kita sudah dihitung dapat 1 rakaat. Maka praktek yang seperti ini dawuhnya Imam Asnawi, kalau memang prakteknya seperti itu, kamu wajib untuk sholat jamaah dengan orang itu. Gak boleh sholat sendirian. Karena kalau sholat sendirian kita nggak bisa memasukkan 1 rakaat di dalam waktu. Tapi kalau kita sholat jamaah kita dapat 1 rakaat di dalam waktu. Bisa wangane kalimatnya jauh widik tapi Allah kan nerangno. Makanya boten kula terusaken niku. Wa yukabbiru natban masbukun intaqala ma'hu sak menten mbok bilih saking kanca-kanca wonten ingkang kirang paham, kirang sepakat utawi badhe tanglet mangkaaken. Tahu dong. Ya, pada keterangan yang pertama walau ro'a musallin ila akhirih, itu kan ada kasus ketika hayawan muhtaram kita wajib untuk meringankan atau mempercepat sholat. Sedangkan di bawahnya itu juga ada kasus ketika hayawan muhtaram itu disakiti, kita diwajibkan untuk membatalkan sholat. Nah ini bagaimana kita menentukan kapan kita harus mempercepat, kapan kita harus membatalkan sholat kita.
Nggih. Jadi memang dalam pembahasan ini sebenarnya ada tiga solusi. Intinya begini nggih, ketika ada seseorang itu melaksanakan sholat, kemudian ada kondisi darurat. Saya sebut bahasanya kondisi darurat. Semisal gara-gara ada bahaya, nahwi harikin ataupun yang lainnya, maka nanti opsinya itu sebenarnya ada tiga. Opsinya ada tiga, saya sebutkan. Yang pertama, ada kalanya takhfif, mempercepat. Ada kalanya yang kedua adalah ibtol, membatalkan. Yang ketiga, ini saya cuma sebutkan solusi-solusinya saja, tapi belum saya sebutkan hukumnya. Yang ketiga, ada kalanya sholat dengan cara sholat syiddatil khauf. Niki pembahasannya di Fathul Qorib malahan. Lah cuma yang kebetulan yang dibahas di dalam kitab Fathul Mu'innya saja itu cuma disebutkan dua, yakni membahas mengenai tentang permasalahan takhfif dan juga ibtol, mempercepat sholat ataupun membatalkan terhadap sholatnya. Makanya kalau kita kaji lagi seperti yang ada dalam kitab Fathul Mu'innya, tengeriki didauhaken kalau ada orang yang sholat melihat ada semisal kebakaran, kan seperti itu ya, maka kemudian dia boleh untuk mempercepat sholatnya. Tengeriki didauhaken apakah hal tersebut wajib ataukah tidak, maka tengeriki akan menurut kaul yang paling kuat wajahnya dia berkewajiban untuk mempercepat sholatnya jika tujuannya adalah menyelamatkan hewan yang muhtaram. Sedangkan kalau tujuannya itu untuk menyelamatkan yang namanya harta, tengeriki didakwakan wa yajuzu lahu li inqadi nahwi malin kadzalik. Kalau statusnya itu hanya untuk menyelamatkan harta, maka itu hukumnya dia tidak kewajiban untuk takhfif. Berarti kan seolah-olah ada perbedaan ya, antara ketika seseorang itu melaksanakan sholat kemudian melihat kondisi darurat berupa menyelamatkan hewan yang muhtaram dengan menyelamatkan harta. Kalau menyelamatkan hewan muhtaram itu hukumnya dia wajib untuk mempercepat atau takhfif. Tapi kalau untuk menyelamatkan harta itu hukumnya dia tidak wajib namun hanya sekedar jawas. Sebenarnya kalau kita mau memperdalam lagi, ini juga sebenarnya agak sedikit muskil. Lah kok iso ada harta yang di situ nanti ditakutkan akan dicuri ataupun semisal terkena kebakaran, sedangkan kondisinya masih sholat, kok tidak wajib? Padahal dalam syariat Islam itu kita juga ada kewajiban untuk yang namanya menjaga harta, atau istilahnya haram untuk menyia-nyiakan harta, kan seperti itu nggih? Bahasanya idha'atul mal atau menyia-nyiakan harta. Maka dijawab oleh para ulama, yang namanya idha'atul mal atau menyia-nyiakan harta itu ada kalanya dengan cara fi'lu, ada dengan cara tarku. Artinya begini, kalau menyia-nyiakan hartanya itu gara-gara sebuah fi'lu, ada tindakan yang langsung berupa menyia-nyiakan harta, membakar harta langsung seperti itu ya, maka kalau seperti itu hukumnya haram. Tapi kalau idha'atul mal yang berangkatnya itu daripada tarku atau membiarkan, semisal tanaman tidak disirami, maka kalau seperti itu kan lama-lama mati, itu hukumnya tidak haram karena berangkat daripada tarku. Pun itu yang menjadikan titik perbedaan kenapa dalam idha'atul mal dalam permasalahan mal kok tidak diwajibkan juga, padahal dalam syariat kita itu hukumnya haram untuk idha'atul mal. Jawabannya seperti itu. Pun. Kemudian waman ro'a hayawanan muhtaraman yaksiduhu dhalimun au yahrik lazimuhu takhlisuhu wa ta'khiru sholatin au ibtaluha in kana fiha. Pun. Terus ini juga sebenarnya sama, cuma yang ada dalam kitab Fathul Mu'in itu tarafnya cuma sekedar takhfif, mempercepat sholat atau bahkan sampai membatalkan. Nah ini ada yang seru juga ini, kulo nukilaken dalam kitab Bajurinya. Dalam kitab Bajurinya ini mestinya rada unik, yakni ketika ada seseorang sholat kemudian dia itu hartanya itu dicuri.
maka kalau seperti itu boleh bagi dia untuk melaksanakan sholat syiddatil khauf. Piye maksudnya sholat syiddatil khauf? Kalau bacakan langsung mawon. Niki ya rada aneh, cara wong awam ngerti ngono guyokke cara bahasane ngoten. Tapi ini sekedar ilmiahnya saja. Teng mriki dingendikaken wasalis ayyakuna fi syiddatil khaufi wal tihamil harbi. Teng mriki teng bajurine didhawuhaken wa kanal ansab bima taqaddama ayyakula wasalisuha wa yajuzu hadad darbu fi kulli qitalin wa darbin mubahaini ka qitali adilin wa libahin wa sahibi malin liman qasadahu akhduhu dzulman. Termasuk diperbolehkan untuk melakukan salat syiddatil khauf bagi orang yang sedang memiliki harta yang mana hartanya ini mau dicuri oleh orang lain secara dolim. Bahkan langsung tegas dicontohkan di sini seperti ini. Wa min dzalika ma law khutifa na'luhu falahu ayyas khalfahu wa huwa yusalli. Kalau sampai ada orang sholat, kemudian ternyata dia tahu kalau sandalnya itu dicuri, maka boleh bagi dia melanjutkan sholatnya dalam keadaan ngejar maling. Niki lek cara diumumno nang wong awam ngoten ya asline guyone, tapi ini harus diketahui. Ini memang secara hukumnya seperti itu. Mulane bahasane wa min dzalika malau khutifa na'lu falau ayas akhalfahu. Kalau sampai ono sandale dekne, Mas ya swallow ya. Sandale mereknya Swallow. Kita jelaskan seperti itu. Sandale Swallow mereka dicolong karo wong atau bahkan sudah positif diambil, maka boleh dia melanjutkan sholatnya dalam keadaan karo ngejar malinge kuwi, Mang. Bahkan kemudian dengeri dilanjutkan falahu ayyas akhalfahu wa huwa yusalli, tegas ya. Boleh dia ngejar malingnya dalam keadaan masih dalam kondisi sholat. Tapi niki yang berat. Tengger iki didhawuhaken hatta idza alqahu al khatif atamma sholatahu fi mahallihi. Kalau sampai itu sandalnya dilemparkan dibalik maneh kepada pemiliknya, dia wajib menyempurnakan sholatnya ya di tempat itu. Lah iya tambah repot tambahan. Kate sholat nang tengah dalan lah yo piye terus ya. Bon, ini hanya sekedar ilmiah, tapi kalau permasalahannya mek gur sandal Swallow yes relakan saja. Tapi kalau yang dicuri itu semisal rombong bakso nih dekne. Lah nek rombong bakso iki ya rada berat, iki harus dipertahankan. Rombong sate semisal, rombong kikil semisal, wah kalau itu wajib dipertahankan, dikejar sambil sholat gak apa-apa itu. Tapi sulitnya itu tadi nggih. Ini sekali lagi untuk memperingatkan kepada kita. Sekali lagi ini untuk memperingatkan kepada kita agar yang namanya sholat itu adalah sebuah hal yang sifatnya jangan sampai dibatalkan secara tanpa alasan. Kalau baleni malih. Yang namanya sholat jangan sampai dibatal-batalno tanpa alasan. Ini kalau di dalam kitab Isadur Rafiq kula tasih eling, membatalkan sholat tanpa alasan yang dilegalkan secara syariat itu ada yang mengatakan termasuk dalam kategori kabair, termasuk dosa besar. Jadi semisal nyon saya wis takbir sempurna Allahu Akbar, ora enek apa-apa, marus tak batalno wis sering ini. Kita model seperti ini. Ada telepon, wah beda lagi ini. Bon nggih, dados itu. Jadi memang solusinya itu 3, cuma yang dibahas dalam kitab Fathul Mu'innya itu takhfif sama ibtal. Kalau yang di kitab Baijurinya malah luwih sangar kemang, tapi wong awam guyokne lek sampai dipraktekne tenanan. Kuwi kok mesti dadi rasan-rasan kuwi lho deloken. Alumni Al-Falah ploso salat karo napa jeneng ngejar rombonge. Wah gak lucu Pak sing digawa pondoke nih. Tapi ya gak apa-apa, gaya engkres. Ya, memang secara syariatnya seperti itu. Bon, atas pripun saking sailnya. Yang berkenaan dengan hayawan muhtaram tadi kan yang pertama diwajibkan takhfif. Sedangkan di bawah au lazima au iftoluhu ingkana fiha. Jadi kayak ada 2 hukum gitu loh. Pertama kita diwajibkan mempercepat, yang di bawah kita diwajibkan untuk membatalkan. Nah ini apa beda penggambaran atau beda kasus atau beda penerapan atau gimana? Oh
masalah tahfidz atau ibtol. Ngoten nggih. Oke, sebenarnya niku sudah dibahas juga di dalam kitab i'anahnya. Tengerikan dingendikaken qauluhu yalzamuhu at-takhfif niku qala ain shin ali shibro malisi hal mahalluhu idza lam yumkinhu inqaduhu idza sallaka syiddatil khauf au yajibu al-qat'u wa in amkanahu dzalik fihi nadharun wala yaqutu al-awwal qiyasan ala ma qaluhu fi man khutifa na'luhu fis shalah. Dados teng mriki dingendikaken orang wajib untuk mentahfif sholatnya. Itu apakah harus tahfif ataukah langsung boleh untuk membatalkan? Ternyata dalam kitab i'anahnya mahalluhu, apakah tempatnya wajib untuk diperingankan itu jika tidak mungkin untuk diselamatkan dengan sholat model syiddatul khauf yang sudah disebutkan tadi, ataukah wajib untuk diqat'u walaupun untuk mungkin hal tersebut maka di dalamnya masih ada angan-angan. Tapi yang paling dekat adalah yang pertama, yakni kalau selagi mungkin untuk ditahfif maka ditahfif terlebih dahulu. Bahasanya tengeri ngoten. Wala yab'udu al-awwal qiyasan ala ma qaluhu fi man khutifa na'luhu fis shalah. Jadi pilihannya berarti kalau istilah sik nututi nggih. Kalau sik nututi tidak langsung dibatalkan, tapi dengan cara dipercepat sholatnya atau dengan cara sholat syiddatil khauf, karo sholat karo melayu karo nyempurnakno sholate. Baru kalau iki lek cara nutukno sholat masih cepet-cepetan medeni iki gak nututi. Berarti kalau seperti itu solusinya ibtol, dibatalkan. Niku lek teng syarahe ngoten. Pripun monggo saking sail tawilintune monggo. Oke, berarti kan tergantung kondisi nih. Kalau darurat sekali boleh dibatalkan, kalau masih belum begitu darurat kita boleh mempercepat gitu. Monggo pertanyaan yang lainnya. Ya gitu cuman. Nggih. Saya mau bertanya tentang harta. Jadi kalau misalkan kita lagi sholat, terus kita punya kambing dan itu terjadi kebakaran, itu wajib dibatalkan atau sunnah? Itu aja. Berarti sholatnya kalau kepikiran kambingnya nih gitu. Loh enggak. Nggih memang harus kepikiran kambingnya. Nggih, betul ya. Karena memang di syariat kita bukan cuma melulu tentang sholat kan seperti itu nggih. Sekali lagi itu sama. Tadi kan sudah bolak-balik sudah saya sebutkan solusinya itu ada dua. Yang pertama sholat syiddatil khauf. Sholat syiddatil khauf iki ya karo melayu karo nyempurnakno sholate niki lho. Niki persis contoh. Nun sewu Pak, instruksi. Prakteknya syiddatul khauf itu gimana Pak? Opo gak batal ta Pak? Lah, makanya Membayang pelayan dulu ya apa? Hah? Gimana? berarti Tadi Pak siapa Kacung itu praktis? masih mempertanyakan apa gak batal sholate. Kan sholat karo melayu karo ngejar rombong. Ngoten nggih, kan jelas melayu itu melakukan 3 kali Waduh, gerakan. akeh wis, akeh. Lah nggih melana kan teng mriki dingendikaken salat syiddatil khauf itu termasuk salat yang mana dalam kondisi genting, dalam kondisi darurat. Sehingga karena memang dalam kondisi darurat, dalam kondisi genting, maka diperbolehkan bagi dia untuk melanggar beberapa aturan yang ketika normal nggak boleh dilanggar. Tapi sekali lagi itu juga disyaratkan ora oleh tidak diperbolehkan untuk melakukan atau bergerak dengan pergerakan yang tidak dibutuhkan.
Kenapa? Tidak boleh bergerak dengan pergerakan yang tidak dibutuhkan. Asline butuh mek gur melayu ngono ae lah apa tangane atik ngantem-ngantem ngene barang. Semisal mon contoh. Itu baru melanggar. Mulakno ngeten. Ini sekali lagi balik teng pembahasan masalah kailingan wedhuse wau nggih. Niki teng kitab Baijurine niku nggih sama persis. Teng mriki contone ngeten. Au harabat dabatuhu wa khafa doya'aha wa kaharobin min harikin au sailin au sabuin. Dados teng mriki salah satu contohnya adalah semisal tengah-tengah salate mang wedhuse sing dicancang nang ngarep omah kuwi mang tibane ucul. Maka boleh bagi dia dalam kondisi yang seperti ini untuk melaksanakan sholat syiddatil khauf. Wah langsung aja karo melayu tapi gak dibatalno, masih tetap sholat. Umpama lek perlu sik sendakep ngene pisan. Lek perlu karo ngejar karo tetap sholat. Itu hukumnya tidak batal. Cuma ya itu tadi, sing paling berat ya itu tadi. Kalau sampai wis kecekel nang tengah-tengah dalan, kondisinya aman ya berarti dia langsung menyempurnakan sholatnya di tempat itu. Lah kuwi sing repot. Lah ngene iku sing repot. Sehingga solusinya aman apa? Berarti ya itu tadi. Kalau memang dalam kondisi yang tidak memungkinkan mau lek ditahfif iki sik bahaya. Iki iso-iso ya wis kailangan Pak wedhus mlayune banter atau iki posisine kebakaran nggih. Posisinya kebakaran iki dijarne salat pirang menit ngono iso-iso wis kenekan wedhuse ya kalau berarti seperti itu wis dibatalno ngono ae. Akeh-akeh luwih penak milih dibatalno mawon. Kan ngoten to nggih. Tambah guyokne mangke lek salat ni mangke malah guyokne. Pun niku solusinya seperti itu. Dadi mboten masalah langsung dibatalne. Nyelametne wedhuse mboten masalah. Apa mboten kedunyan? Jawabane mboten kedunyan. Angel men to. Kita ahli fikih bukan ahli tasawuf untuk pembahasan kita ini sekarang. Ketika kita memutuskan membatalkan itu, kita melihat kambing itu sebagai harta apa sebagai nyawa? Apakah kambing kita itu sebagai nyawa ataukah sebagai hayawan? Hayawan atau harta? Bisa masuk ke dalam kedua-duanya. Bisa masuk ke dalam dua-duanya. Karena memang nilainya satu sisi dia hayawan, satu sisi dia sebagai hayawan, satu sisi dia sebagai ada unsur maliyahnya. Itu seperti itu. Jadi lek menungso itu murni hayawan kan seperti itu. Tapi kalau dalam hal yang seperti ini itu juga termasuk dalam kategori hayawan juga. Tapi yo ono unsur maliyahnya juga ada. Bon, niku ngoten. Monggo sing lintune. Ini masih juga banyak pembahasan masalah idrokur rakaah juga perlu nih. Monggo. Ngojo iki Pak Kacep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan adanya orang yang nyawa, ini yang mungkin kejadian yang sering dimuat di YouTube itu adalah seorang imam yang semaput. Itu apakah nolong imam itu atau langsung ada pengganti imam? Soalnya kenyataan di YouTube itu ada yang imamnya dibiarkan, kemudian mengganti imam, ada yang buyar sholatnya untuk menolong imam itu. Atur suwun. Jadi niki permasalahannya adalah imamiku semaput, ngoten nggih. Imame semaput. Oke. Jadi ketika permasalahannya itu adalah imame semaput pingsan yang perlu napa? Wah, nazak mboten sampai nazak, pingsan.
Kalau tarafnya itu cuma sekedar pingsan, mungkin yang perlu kita bahas pertama adalah status sholatnya para makmum, kan seperti itu. Maka tengeriki tinggi akan tidak bisa dianggap batal, tidak bisa dianggap batal sholatnya para makmum mekgur gara-gara imam niki semaput. Nanti membahas itu juga. Kita bahas masalah yang paling penting, yang tidak kalah penting ini pasti yang para makmum itu kebingungan. Kan ngeten nggih. Iki salate piye? Imame batal gara-gara pingsan. Apakah kita salatnya makmum mulai shaf pertama sampai shaf mburi iki batal kabeh? Kan seperti itu. Maka jawabannya tidak, salatnya para makmum tidak batal. Terus bagaimana untuk kelanjutannya? Cukup dengan cara istikhlaf. Istikhlaf itu menggantikan posisi imam, kan seperti itu. Jadi cukup satu yang maju untuk menjadi imam, atau beberapa makmum yang di belakang, yang di saf awal ini mengangkat, bahasanya mengangkat satu orang untuk dijadikan sebagai imam, sehingga status makmum mulai dari saf pertama sampai belakang itu mboten batal. Itu yang pertama. Lah, baru ini membahas mengenai tentang permasalahan apakah wajib nulungi wong sing semaput itu tadi. Oke, kita kembalikan lagi ngeten. Yang pertama, kalau memang kondisinya itu darurat sampai bahaya mengancam nyawanya seorang imam, ini wajib untuk ditolong oleh beberapa orang saja yang sekiranya dianggap cukup. Ojo kabeh dibatalno. Gara-gara gur imame batal siji akhirnya kabeh dibatalno, mboten. Nanti kewajiban atau boleh atau bahkan wajib untuk beberapa orang membatalkan sholatnya dengan tujuan untuk menyelamatkan imam yang pingsan ini jika memang ditakutkan akan keselamatan daripada seorang imam. Ini tujuannya yang liingkodi hayawanin muhtaramin ini tadi. Jadi boleh tarafnya nanti sampai membatalkan kalau memang ini nanti berhubungan dengan keselamatannya seorang imam niku boleh. Tapi mboten usah kok kuwabeh batalne mboten. Cukup beberapa orang itu mawon. Pun itu hampir sama tarafnya dengan niki tadi. Apunten melanjutkan pertanyaannya Bapak niku wau. Nggih, monggo. Kan tadi dijawab mubayin, yang lain tidak perlu membatalkan. Muncul pertanyaan baru, lek membatalkan semua apa berdosa? Semua membatalkan. Padahal semua sudah panik, cukup. Mas. Padahal sudah cukup semisal diselamatkan oleh 6 orang, semisal katakan gawe bopong memang abot. Cukup 6, 5, 4 orang. Karena semua panik. Makmum belakang ya belum yakin dengan kemampuan makmum depan. Isok tenan tak gak wong iki ngoten. Oh, jangan-jangan mek oyong-oyong tok, tidak tahu caranya, akhirnya ikut membatalkan. Nggih, ngeten. Dalam bab akhir dalam masalah daf'us soil ya, itu ada pembahasan yang namanya menyelamatkan. Menyelamatkan itu termasuk dalam kategori fardu kifayah. Tak baleni malih. Menyelamatkan seorang hayawanin muhtaramin itu masuknya dalam kategori napa? Fardu kifayah. Sehingga kalau ini sudah masuk dalam kategori fardu kifayah dan sudah diselamatkan katakan oleh 6 orang, berarti kan kewajiban untuk menyelamatkan kan berarti sudah selesai. Sehingga lah nek kabeh dibatalno terus fungsine napa ngoten, malah ngeribeti malah mangke. Kakean malah bingung iki sapa sing kate nyelametno, sing kate dadi pahlawan iki sapa? Bingung kabeh. Boten. Andaikan benar-benar semua membatalkan sholatnya, apakah berdosa? Membatalkan dengan tujuan apa? Ini kok nulungi, semua ingin menolong, kan jiwa sosialnya tinggi. Menurut saya itu terlalu tinggi.
menurut saya. Maksud kula ngeten, saya rasa menurut semuanya hampir kita bisa sepakat lah nih bahwa itu sudah dicukupkan untuk ditolong oleh beberapa orang saja, nggak harus semuanya. Bahkan sangat dianggap aneh kalau semuanya membatalkan untuk menyelamatkan satu orang, ini sangat aneh, ngoten lho. Pripun? Berarti dibatalkannya bukan gara-gara menyelamatkan, tapi gara-gara kepo, berarti kalau seperti itu. Lah, makanya tadi kan saya kan dari awal sudah mengingatkan jangan sampai dibatalkan semua, tapi harus sesegera mungkin ada satu orang yang sifatnya itu istikhlaf atau menggantikan imam, biar para makmum ini tidak bingung. Ngoten lho. Makanya tadi yang pembahasan yang harus didahulukan adalah masalah istikhlafnya. Jadi makmum yo kudu ngerti hukum, imam juga kudu ngerti hukum, biar semuanya tidak kebingungan. Ngoten lho. Pun terus kalau masalah harus dibatalkan semua jelas tertolak dengan masalah kewajiban inqadhu hayawanin muhtaramin itu fardu kifayah. Ngoten lho. Sampun nggih. Monggo yang lainnya. Napa bahas masalah idrakur rakaah niki wau? Nggih, masalah yang lain, Mas. Ini wakil ya, Pak. Wonten liyane niki. Monggo. Nyun sewu Gus nggih, tanglet. Niki kasusnya nggih mirip kalih Bapak niku wau, kasus darurat nggih. Nanging radi ekstrim. Niki teng salah setunggal masjid teng Jawa Tengah niku niki kejadian nyata. Dados teng imaman niku teng ngandhape imaman niku wonten sumure. Ditutupi papan ngoten namungan. Nah niku niat mateni imam kados iki. Mboten. Lah niku pun dangu, akhirnya gapuk. Dabrek pun anu. Nah, suatu ketika niku akhirnya nggih jebol ngoten. Kejadian asline niku akhirnya nggih niku wau enten ingkang gantosi dados imam mantun ngoten. Nggih, mboten enten ingkang nulungi ngantos meninggal. Niki kula diceritani nanging niki pengalaman asli ngoten. Kula ke wekdal niku ceritani jawab iki bingung. Lha niku pripun? Lah kedaya kan wonten ingkang nulungi ngoten. Lah menawi nggih. Lah niku secara hukum pripun terus nggih nyambung kalih niku wau ingkang panik niku wau. Menawi kok akhirnya panik sedanten kan niku nyemplung. Niku nyemplung menawi panik sedanten akhirnya geruduk ngoten. Batal sedanten nulungi enten ingkang beto HP foto-foto barang menawi. Nah niku pripun ngoten. Nggih, matur suwun. Nggih. Sekali lagi niki tetap konsep dasarnya masuk ke konsep dasar yang ada pada bab nopo ta fusail ta kalau nggak salah di akhir-akhir bab fikih niku pokoknya. Hukumnya kita wajib untuk menolong orang yang dalam kondisi darurat, semisal itu kecemplung sumur, kecelakaan ataupun yang lainnya. Itu hukumnya nopo fardu kifayah. Fardu kifayah. Harus ada sebagian orang yang wajib untuk menolong. Sehingga kalau sama sekali tidak ada orang yang menolong, itu semua orang yang ada di situ itu berdosa. Nyun sewu, semisal ada orang kecelakaan, ya wis lugur, wis kondisinya sangat lemah, nggak ada yang menolong, semua orang yang ada di situ berdosa. Atau juga ini nanti juga memasukkan masalah napa namine memberikan it'amul jae wa iksaul ari, memberi makan terhadap orang yang kelaparan dan juga memberikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian. Ini kondisi-kondisi yang dimana napa namanya dalam syariat kita itu diwajibkan untuk menumbuhkan jiwa sosialnya dalam hal itu tadi. Sehingga ya kumang teh lah kalau sampai imamnya kejeblok tenanan nang jerone sumur, ge wong kabeh iki kok sama sekali nggak ada yang menolong. Ketoke pancen niat kate mateni imam lek kuwi. Iku ancene imam iku wis tuwek. Terus mano gak tau gelem dibadali. Terus karo makmume dijarne, Pak.
niat banget rek niku. Iso-iso malah diganteni imame lho. Gitu, mek trimo ganteni imame istikhlaf marono imame sing nyemplung dijarne ngoten mawon. Itu jelas semua yang ada di musola itu hukumnya jelas dosa semua karena tidak menolong orang yang dalam kondisi darurat. Darurat ya melingkupnya adalah bukan hanya tentang urusan keselamatan badan tapi juga urusan kelaparan dan juga urusan pakaian. Sehingga itu tadi nggih. Jadi pertama istikhlaf, makmum yang lainnya biar tidak bingung dan beberapa orang yang bisa itu nanti kewajiban untuk menyelamatkan. Dan ora iso nyemplung sumur katanya melok-melok nyemplung sumur. Nambah-nambahi gawean kok malah. Korbane nambah ora bakal selamat malah ketumpuan bisa nih kok. Pun ngoten nggih. Itu secara konsepnya seperti itu. Monggo pripun? Nggih, matur suwun Nek. Lek kula husnudzone niku bingung badhe nulungi pripun ngoten. Nggih, tasik saya lek husnudzon. Kedah husnudzon asline. Niku bingung badhe nulungi akhirnya nggih jamaah ngoten lanjut. Lah niki napa kula malih wonten pertanyaan hubungannya kalih tata cara menika Gus. Mbok menawi sedanten ingkang jamaah teng mriku ngertos tata carane niku kedah enten ingkang nulung sebagian ngoten nggih. Dan niku wonten tigang soft menawi. Contoh wonten tigang soft. Lah niku tata carane ingkang soft-e teng wingkinge niku pripun nggih? Posisine kersane saged napa istilahnya menolong sampai istilahnya napa? Beto teng wingking ngoten misal napa pripun ngoten tata carane niku kedahe pripun ingkang lintune ngoten. Oh, maksudnya nanti apakah boleh sampai napa bahasane rodok setengah nabrak atau menggeser? Nah, nggih ngoten niku nggih. Niku tata carane pripun? Betone teng nulunge ngantos saged di napa istilahnya dirawat utawi diparingi pertolongan pertama ngoten lho. Niku tak damkar lek niku. Itu aslinya ngoten guys. Pokoknya kalau yang sholat sekira nanti tidak perlu untuk membatalkan dan diperlukan lewatnya si orang yang sampun kecemplung ini tadi ya tinggal dia geser dengan gerakan yang tidak membatalkan sholat kan saged. Paham maksud kula nggih? Dia bergeser ke depan atau ke belakang dengan gerakan yang tidak membatalkan sholat, semisal mundur 1 2 berhenti 1 2 berhenti kan seperti itu kan bisa. Jadi nggak harus kok nanti sampai bingung ngoten mboten usah. Itu yang orang-orang yang nggak kewajiban nulung seperti itu. Pun nggih. Yang penting setunggal jangan panik atau bahkan sengaja mateni imam ku yo ojo bahaya kuwi. Pun monggo sing lintune. Lintune. Nek sing kula direpot golek sing mau jenengan gak apa wis lintune. Monggo jangan Nyuwun sewu. Nyuwun terangaken malih waktu droku rakaatun asbuk. Berarti terangaken malih. Nggih, kula terangkan secara ringkas mawon nggih. Gak usah karo diwacakno Arab kare bingung tambahan nggih. Dipraktekaken malih ta Mas. Saling kan bingungnya niki ngeten-ngeten nih, sami mau. Nggih. Pertama, agar seseorang itu bisa menemukan satu rokaat bersamaan dengan imam itu syaratnya cuma ada 2. Yang pertama, dia melaksanakan takbiratul ihramnya dan menyempurnakan takbiratul ihramnya sebelum dia sampai kepada aqallir ruku. Jadi jangan sampai nyuwun sewu, prakteknya adalah jangan sampai Allahu Akbar sampai kita contohkan rukuknya itu kan begini. Berdiri, katakan ini garis berdiri, ini garis orang rukuk. Kalau tengah-tengah seperti ini, jadi nanti ada batasan napa namanya aqallir ruku, ada yang nggak sampai aqallir ruku. Kita bayangkan aqallir ruku itu tengah-tengah seperti ini. Ini tengah-tengah.
Berarti apa iki bahasane? Seperdelapan. Seperdelapan. Lah ketika jangan sampai seseorang itu melafadzkan Allahu Akbar sampai melewati daripada akolir ruku. Karena itu nanti bahaya, bisa-bisa mengalihkan niat asal takbir yang harusnya takbirnya itu diucapkan karena takbiratul ihram nanti beralih menjadi sekaligus ruku. Makanya diselesaikan dulu. Allahu Akbar diselesaikan. Setelah selesai dia ruku, takbir, baru dia mulai beranjak kepada rukuknya. Pun, sekarang kita bahas mengenai tentang masalah rukuknya. Pokoknya orang itu bisa dikatakan menemukan rukuknya imam adalah sekira dia sudah melakukan tumak ninah. Tumak ninah niku durasinya sangat bentar, yaitu biqadri subhanallah. Subhanallah pirang detik tuh lek dilafat nih. 1 2 3 kita anggap 3 detik lah nggih. Subhanallah gak sampai lek 3 detik. Wis gawe 2 detik wis. Niku lek di stopwatch asline sak detik iso iku. Ya kita anggap subhanallah itu 2 detik lah ya. Lah itu. Makanya seorang makmum itu dikatakan dia sudah menemukan rukuknya imam adalah dengan sekira dia sudah mencapai aqallir ruku dalam keadaan di aqallir rukuknya imam juga masih dalam kondisi minimal tidak melewati aqallir ruku. Paham mboten maksud kula? Jadi si makmum itu harus sudah sampai aqallir ruku dan tumak ninah. Si imam itu juga masih dalam kondisi tidak melewati dari aqallir ruku. Jadi masih imamnya sudah beranjak ke atas. Tapi kalau tangannya masih menggapai napa iki jenenge? Lututnya, berarti itu masih dianggap dalam kondisi ruku. Sehingga kalau sudah melewati aqallir ruku baru itu nanti yang dianggap tidak menemukan. Pripun? Saged difaham mboten niki? Paham nggih? Pak Kacang paham? Alhamdulillah, sedanten paham niki. Ken terangaken malih terus dawuh Gus. Ngapunten. Sekarang kan kadang imam itu terlalu cepat rukuknya. Jadi bagaimana kalau sebenarnya dia ini bukan masbuk ya, muafik. Karena terlalu cepat sering ketinggalan di rakaat pertama atau kedua atau ketiga dia mau rukuk imam sudah naik. Nah seperti itu gimana? Wah berarti itu bukan masalah masbuk. Dia cuma takhalluf fil arkan. Dia ketinggalan dalam masalah rukun. Maka itu nanti nggak masalah kecuali kalau sudah takhalluf di dalam rukunnya itu lebih 3. Rukun yang tawilah itu pembahasannya juga besok. Yang jelas beda antara pembahasan masalah masbuk dengan masalah napa? Dia itu muafik. Kalau masalah masbuk itu ya yang sedang kita bahas. Tapi kalau yang jenengan utarakan tadi itu aslinya ya mulai awal takbir dene nutut. Cuma pas katene ruku, imame ruku dhisik sik kait katene ruku makmume ternyata imam sudah napa? Berdiri menuju i'tidal, maka itu nanti tidak masuk dalam kategori ini, nggak masuk. Itu maksudnya nanti ke tentang permasalahan takhalluf atau ketertinggalan rukun. Itu seperti itu. Benten nggih? Antara muafik sama masbuk itu beda. Pun yang penting tadi masalah apa namanya menemui rakaatnya ini sudah bisa difahami nggih. Yang penting makmumnya itu sudah mencapai aqallir ruku dan durasinya itu bersamaan dengan imamnya itu minimal biqadri subhanallah, kita sebut 2 detik mawon, dan imamnya masih belum melewati, walaupun imamnya sudah berdiri tapi imamnya belum melewati napa aqallir ruku, itu sudah dianggap pun itu wis ngeten mawon, gak usah angel-angel pun nggih, bisa dipaham nggih, itu simpel niku pun. Monggo sing lintine saile sampun nggih, sampun jelas nggih. Sampun, ini kita sik wonten waktu 5 menit nih. Napa? Monggo, Cak Andi tadi ada pertanyaan. Ini Gus, mau tanya Gus. Nggih, monggo, Cak Sunep.
Wong endi wonge? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang disampaikan dari Imam Zaghasi dalam kitab Hasyiah Minhaj itu ya. Tadi dijelaskan si Bubayin bahwasanya ketika imam itu kan harus tahammul artinya harus menanggung Fatihahnya makmum. Meskipun makmumnya itu sobian, meskipun dia makmumnya dalam keadaan sobian anak kecil. Itu andai kata imamnya tidak tahammul artinya tidak bisa menang Fatihahnya imam berarti otomatis tidak sah. Lah, yang jadi pertanyaan yang jadi pertanyaan bahwasanya bagaimana kalau si imamnya tidak tahammul? Apakah sholatnya makmum tadi itu bisa dikatakan sah? Maksudnya imam itu berapa? Harus tahammul ini. Makanya imam itu harus penting gitu. Intinya tahammul itu gimana? Kalau misalnya imamnya tidak tahammul itu bagaimana? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini ku nopo ngeten. Kalau mau mempositifkan dulu iki pertanyaan ini tenan ora? Wedine kleru pemahamanku teko pertanyaan ini. Intinya kan yang ditanyakan kalian jenengan itu ketika imamnya itu dalam kondisi nopo? Hadas ngoten nggih. Atau istilahnya tidak ahlan litahammul. Kan ngoten nggih? Tidak ahlan litahammul, tidak ahli untuk menanggung si makmumnya. Kalau imamnya itu seperti itu, terus konsekuensi salate makmum iki piye? Ngoten nggih. Nggih. Maka teng mriki kan dingendikaken qauluhu wabil mahsubi ghairuhu karuku muhdisin wa man fi raqatin zaidatin. Kan ngoten. Lah, mulakno di kelanjutannya wa waqa alizarkashi fi qawaidi wa naqalahu al-allamah Abu Sa'ud wa Ibnu Dhahirah fi hasyatil minhaj annahu yushtaratu aidan ayyakuna al-imam ahlan litahammul falau kana al-imamu sabiyan lam yakun mudrikan lirraqah li'annahu laisa ahlan litahammul. Nah ini kan sampun menjadi jawaban niku sing teng Fathul Muin itu. Artinya kalau si imamnya itu bukanlah orang yang ahli untuk menanggung makmumnya, maka kalau seperti itu dia tidak dianggap sebagai orang yang menemukan satu rakaatnya itu tadi. Ngaten loh. Jadi dia tidak dianggap berarti oleh sak rakaat siji itu nggak bisa. Karena si makmumnya pun ini nggak bisa nanggung rakaate si makmum yang gak baca Fatihah karena masbuk itu tadi nggak bisa. Karena dia bukanlah orang yang ahlan lit tahammul. Ngoten loh. Nah ini kan jawabannya sudah ada di Fathul Muin. Niku yang ditanyakan napa malih niki. Tapi bawa kitab nggih. Alhamdulillah. Bawa kitab ini jelas sekali. Malah lengkap kitab ini. Berarti pripun? Napa tasik bingung kali jawabannya? Intinya itu berarti bukan dikatakan ahlan litahammul berarti. Berarti bukan dikatakan laisa ahlan litahammul berarti maksudnya itu. Imamnya dianggap bukanlah orang yang bisa menanggung si makmumnya sehingga makmumnya itu tidak bisa dianggap sudah mendapatkan satu rakaat. Pripun? Jadi gara-gara imam ini tidak dianggap sebagai orang yang mampu untuk menanggung si makmumnya, maka makmumnya tidak dianggap sebagai orang yang mendapatkan satu rakaat. Ngoten. Pripun? Betul, sudah begitu Gus. Kalau sudah tidak dianggap, terus sholatnya bagaimana gitu loh? Berarti apa mengulangi lagi bagaimana? Kalau kan sholatnya tidak dianggap, berarti kan seakan-akan belum tamam, belum bukan sempurna. sholatnya yang tidak dianggap. Maaf. Rokaatnya dia itu loh yang tidak dianggap sebagai ditanggung oleh si imamnya.
Ngoten lho. Nggih, bahasane percuma atau bahasane untuk satu rakaat itu dia nggak bisa ditanggung oleh si imamnya. Ngoten. Pripun? Solusinya makmum gimana? Ngeten. Kita anu mawon nggih, pakai mafhum mukhalafah mawon nggih biar paham nggih. Kan kalau imamnya itu dianggap sebagai orang yang bisa menanggung terhadap makmumnya, maka sekalipun makmumnya itu tadi ketinggalan, gak baca Fatihah, langsung rukuk bareng karo imam, itu sudah dianggap mendapatkan langsung satu rakaat. Fatihah yang dia tinggalkan itu sudah bisa ditanggung oleh si imam. Kan ngoten. Sekarang kalau diwalik. Pun niki paham dereng niki. Paham. Berarti itu makmum menemukan satu rakaatnya imam. Paham. Sekarang kalau diwalik. Ketika ada makmum masbuk, dia gak baca Fatihah, kemudian dia langsung makmum kepada imam. Dan ternyata imamnya ini bukanlah orang yang bisa menanggung terhadap makmumnya. Kan ngeten? Seperti halnya sobi atau orang yang sedang berada dalam rakaat zaidah atau orang yang sedang dalam kondisi hadas, maka kalau seperti itu makmumnya tidak bisa dianggap sudah mendapatkan satu rakaat gara-gara Fatihah ora iso ditanggung. Paham Gus. Katose saya paham kok. Lek kok koyo kepeksa ngoten ngomong paham. Betul. Artinya dengan jawabannya kedua ini saya tuh memahami, jadi cocok sesuai dengan hati saya. Nanti sekali lagi matur suwun, mudah-mudahan sebagai tambahan yang lain itu. Penyemangat yang lain gitu. Amin. Ada pertanyaan lain betul? Yang lain. Kalau ada monggo terakhir. Sing teng Jawi, bae tanglet sing teng Jawi. Boh janji nang jopo-jopo sawakan-sakan. Sinten? Teng Jawi monggo sing tanglet ta. Dawuh Gus Jajuk kaji domen tanglet mboten. Oh mboten enten. Yang lain mboten enten. Oh ada yang mau tanya satu. Tanya. Oh, kameramennya tanglet, monggo. Oh iya. Di luar sholat ya Gus. Tadi kan disampaikan kalau menolong orang ketika di jalan, ketika kita melihat kecelakaan, kemudian mungkin ketika kita berhenti itu masih bisa bantu, tapi terus kita lanjut gitu. Kalau disampaikan tadi kita punya kewajiban kan gitu. Nah, gimana ketika kita langsung melanjutkan gitu tanpa ya salah gak kenal lain, misal kayak gitu, apatis gitu. Hukumnya gimana itu? Niki sering banget biasanya. Bagaimana hukumnya ketika ini berkaitan sebenarnya nyambung didik lah. Ya masih gak pati nyambung banget, tapi kan bab sholat. Cuma tadi dalam bab sholat kan ada kasus-kasus yang dimana kita itu diperintahkan, diharuskan untuk membatalkan sholat, mempersingkat sholat, atau bahkan melakukan sholat dengan cara yang tidak normal. Manakala itu berurusan dengan nyawa seseorang, entah itu kebakaran atau yang lain-lain. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hukumnya ketika kita melakukan perjalanan? Di tengah perjalanan kita lihat ada orang kecelakaan, gelempang misalnya, sudah jatuh, yes, bu sekarat, bu mati, bu bius, pokoknya dalam kondisi jatuh, dan itu tidak ada yang menolong. Ketika kita lewat tahu kalau ada orang kecelakaan itu, apakah kita itu berkewajiban untuk menolong? Sehingga kalau kita itu nggak menolong, kemudian kita itu dihukumi berdosa dan lain-lain. Maka hukum awalnya jelas jawabannya kita wajib menolong. Karena bagaimanapun orang itu dalam kondisi nyawanya terancam. Sehingga kita kewajiban awal itu ada kewajiban untuk menolong.
karena itu urusannya juga dengan nyawa. Karena mungkin orang itu belum meninggal, cuma butuh pertolongan. Andai kata dia ditolong, segera dibawa ke rumah sakit, nyawanya terselamatkan. Kalau tidak, mati dia. Tapi kadangkala kondisi yang semacam ini itu ada satu aridi, ada satu faktor eksternal yang menyebabkan kita itu tidak menolong. Itu bukan karena kita apatis, acuh, bukan. Lek acuh jelas dosa, banyak acuh, namanya acuh, gak peduli, itu jelas dosa. Cuma kadang itu kan hari ini juga masalah kalau kita itu tiba-tiba di jalan ada orang kecelakaan, gak ono sopo-sopo, moro-moro awak dhewe mandek, beh, ketok wong lah. Ketika ada polisi pun nanti kita, ya meskipun kita tidak ditersangkakan, setidaknya kita jadi saksi. Keret-keret akhirnya. Kudune iki harus nyampe di tujuan kita jam sekian, kita nggak akan nyampe. Karena kita ya minimal meskipun nggak jadi tersangka, kita jadi saksi. Atau bahkan jadi tersangka, kita akan tertuduh melakukan hal-hal yang kita tidak melakukan itu. Maka ketika memang seperti itu, kita harus menimbang kira-kira dampak buruk dari kita tidak menolong dengan dampak buruk dari kita menolong itu nanti imbasnya seberapa. Itu bisa diukur tergantung kondisionalnya. Misalkan jalan ini rame loh, saya andai kata nggak menolong, saya itu bukan acuh, tapi saya takutnya nanti kalau saya menolong, akhirnya saya ini ada keperluan yang betul-betul urgent yang harus saya datangi tepat waktu. Jalan ini rame, kalau saya nggak menolong, insya Allah nanti ada yang nolong. Nah, misalkan seperti itu. Tapi kalau jalannya betul-betul sepi, andai kata kita tidak menolong, betul-betul nggak ada yang menolong, itu kan nanti perlu dipertimbangkan. Kondisi-kondisi semacam itu perlu dipertimbangkan. Kalau hukum awalnya saya kira seperti itu. Intinya namung setunggal sih. Katakan di tol, ya. Lewat Wanter bane ada di sebelah kanan atau kiri kecelakaan. Kalau toh memang kita itu takut nanti berurusan dengan polisi atau bahkan memang ada urusan yang lebih penting, kita semisal masih ada jalan lain kok untuk menolong. Semisal kita teleponkan ambulan atau rumah sakit terdekat, itu termasuk daripada langkah untuk menolong. Artinya kembali lagi kepada konsep fardu kifayahnya itu tadi. Jadi nggak harus kok langsung kita sendiri yang anu ngoten mboten. Jadi bisa semisal ini takut kalau saya nolong gak iso, kita minimal kita teleponkan ambulan ataupun orang-orang yang memang tugasnya adalah hal ini. Yang jelas kalau panggah lewat terus dan kemudian sama sekali gak ada orang yang menolong, dosa semua orang-orang yang mengetahui. Tapi kok jenengan terus, tapi ternyata setelah itu ada orang yang menolong di belakang, berarti jenengan boten dosa karena sudah terwakilkan sama orang yang menolong itu tadi. Pun tapi yo itu pembahasannya seperti itu memang. Yang penting ada yang nolong, tapi jangan sampai diartikan walah engko sing liyane ojo aku, wah, jangan seperti itu. Itu Bon, ini ngoten nggih, sudah jelas. Bon, sing lintene sampun? Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika sampun selesai anggene kita musyawarah. Pak Jirwan gak teko lagi, gak ono ta, Rek? Oh iya, nggih pun matur sembah nuwun dumateng Sahibul Bait. Kajirwan, kita doakan sebatas Kajirwan ini dalam keadaan gerah nih, sampai operasi beberapa kali. Jadi kita doakan sebatas beliau enggal-enggal mantun, enggal waras. Sepeda malih matur suwun dumateng tuan rumah, mugi berkah manfaat. Dan untuk minggu depan itu ono jadwal ya sampai nanti Pak. Hah? Yus nanti diumumkan lagi lah. Nanti enggak ada aktivitasnya ya nanti kita share di grup terkait masalah apakah libur, apakah itu nanti geser tanggal atau bagaimananya nanti kita sampaikan di grup ngoten mawon. Ini pun alhamdulillah kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu